Halo sahabat Kompas Iman, pada kesempatan kali ini di bulan Februari pasti membahas mengenai topik pemuridan. Saya Husin, ditemani oleh narasumber kita Pak Agus Santo dan rekan saya Pak Joni. Pada saat ini kita membahas mengenai siklus pertumbuhan seorang murid Kristus. Nah, Pak Agus, sebenarnya Pak, bagaimana sih sebenarnya tahapan pertumbuhan seorang murid Pak? Iya, terima kasih Pak Husin ya. Shalom sahabat-sahabat Kompas Iman ya. Kita bersyukur kita berjumpa kembali masih dalam rangkaian seri pemuritan di bulan Februari. Nah, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Apa sih tahapan pertumbuhan seorang murid Kristus ya? Bagaimana seorang murid itu bertumbuh? Nah, sebenarnya dalam firman Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, maka pertumbuhan seorang murid Kristus itu analoginya hampir sama dengan pertumbuhan kita sebagai manusia. Dimulai dari lahir menjadi anak-anak, menjadi pemuda, dewasa, dan akhirnya menjadi orang tua. Maka sebagai murid Kristus, kita juga bertumbuh bersama-sama, ya, bertumbuh oleh karena anugerah Tuhan, dimulai dari fase pada saat dimana kita mendengar berita Injil. Pada saat ada seorang yang sudah percaya Yesus berbagi Injil kepada kita, dan oleh karena kuasa Roh Kudus, kita dilahirbarukan, maka kita dari kondisi mati rohani, kita diubahkan Tuhan, dihidupkan kembali menjadi bayi rohani. Mati rohani adalah kondisi di mana orang-orang itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Hatinya hati yang belum diubahkan oleh Tuhan. Hatinya masih hati yang tidak percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika Injil diberitakan, maka kita diubahkan Tuhan sehingga kita menjadi bayi rohani. Kita mengalami kelahiran baru. Sehingga Roh Kudus melahirbarukan kita, menjadikan kita menjadi bayi rohani. Dimana sebagai bayi, kita tahu ya, bayi itu memerlukan susu sebagai makanannya. Maka dalam kondisi bayi rohani, seorang murid Kristus yang baru lahir baru, mereka memerlukan makanan rohani, pemahaman dasar tentang iman Kristen yang paling mendasar, mengajak mereka untuk mereka beribadah di gereja, menemani mereka sebagai seorang sahabat yang boleh menolong mereka bertumbuh, memberikan makanan-makanan rohani yang sangat mendasar tentang firman Tuhan, mengajak mereka berdoa bersama saat teduh bersama. Itu dalam kondisi bayi rohani. Setelah menjadi bayi rohani, maka akan bertumbuh lagi menjadi seorang anak rohani. Nah, sebagai seorang anak rohani, maka biasanya orang Kristen yang menjadi murid Kristus yang menjadi anak rohani, mereka mungkin sudah tahu tentang pemahaman dasar orang Kristen. Mereka sudah terbiasa ke gereja setiap minggu. Mereka mungkin sudah tahu tentang saat teduh. Mereka sudah mengenal bahasa-bahasa orang Kristen gitu ya, sebagai orang Kristen. Tapi mereka masih berpusat kepada diri mereka sendiri. Seperti anak ya. Anak itu kalau keinginannya tidak dipenuhi, maka dia bisa saja marah. Dia bisa saja kecewa. Nah, maka sebagai anak, dalam kondisi murid Kristus sebagai anak rohani, perlu terus bertumbuh menjadi seorang yang dewasa muda secara rohani. Ketika dia menjadi seorang dewasa muda secara rohani, maka dia semakin mengenal siapakah Allah itu. Mungkin dia sudah belajar tentang doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Dia sudah belajar, dia sudah mulai melayani di gereja. Mungkin melayani sebagai singer, melayani sebagai usher gitu ya. Mungkin dia sudah ikut kelompok kecil, dia punya komunitas, dia punya sahabat-sahabat. Dia tahu bahwa sebagai murid Kristus tidak mungkin bertumbuh sendirian. Nah, maka dalam kondisi dewasa rohani ini adalah kondisi di mana kita sudah mulai bertumbuh dengan lebih baik. Tetapi tidak berhenti di sana. Tuhan ingin kita tidak segera berhenti menjadi orang yang punya banyak pengetahuan dasar tentang iman Kristen. Kita sudah aktif melayani di gereja. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi orang tua rohani. Nah, dalam kondisi apa orang tua rohani? Orang tua tentunya kita tahu ya, orang tua itu pasti memiliki anak. Nah, maka sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh bertumbuh dewasa menjadi orang tua rohani, kita dipanggil untuk juga memuridkan. Setelah kita dimuridkan, kita memuridkan mereka yang belum percaya. Ataupun mereka yang masih bayi rohani, ataupun mereka menjadi anak rohani, supaya mereka juga mengalami pertumbuhan yang sama. Akhirnya siap untuk boleh diutus menjadi seorang murid Kristus yang memuridkan orang sesamanya yang belum bertumbuh dengan baik. Ya, demikian Pak Husin. Kalau kita lihat tadi
ada beberapa fase ya Pak. Ya. Jadi ya. kalau misalnya orang sudah pada fase tertentu, apakah mungkin dia kembali ke fase sebelumnya? Iya, menarik sekali ya. Apakah mungkin misalnya ya, kalau dia misalnya dia dari seorang anak rohani, terus misalnya dia mundur 2 langkah menjadi mati rohani, nah itu nggak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Karena pertumbuhan itu ya, seperti dalam surat 2 Petrus dikatakan, dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-9, maka kita melihat dalam firman Tuhan, pertumbuhan rohani itu adalah terjadi karena adanya anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ada karya Allah Tritunggal di dalamnya. Jadi kita tidak mungkin mengalami kembali berbalik kepada fase sebelumnya. Tetapi kita bisa mengalami masa-masa di mana kita berhenti bertumbuh atau melambat bertumbuh. Kita tidak lagi bertumbuh dengan baik, ataupun mungkin kita terus-menerus berada dalam satu fase yang sama, kita terus menjadi bayi rohani terus. Kita tidak lagi bertumbuh dengan baik. Stunting. Iya. Nggak bisa tumbuh-tumbuh. Nggak bisa tumbuh. Pak, jadi menarik sekali Pak itu tadi Pak. Iya. Nyambung juga pertanyaan tadi Pak Joni dan menyambung yang tadi Pak Agus sudah ceritakan. Nah, apa sebenarnya Pak yang menyebabkan tuh seorang murid itu jadi bisa jadi melambat atau cepat atau mundur gitu? Nah, penyebabnya itu apa Pak ya? Iya, terima kasih Pak Usin. Nah, mungkin ada orang-orang Kristen yang sudah 30 tahun, sudah 20 tahun jadi Kristen, tetapi terus-menerus dalam kondisi rohani yang sama, yang menjadi bayi rohani. Nah, jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam surat Ibrani misalnya, surat Ibrani adalah surat yang diberikan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ya, penulis Ibrani menyatakan bahwa mereka itu seharusnya sudah bisa diberikan makanan keras, tapi mereka terus-menerus membutuhkan, meminta susu. Jadi kondisi mereka masih bayi rohani meskipun mereka sudah 30 tahun jadi orang Kristen. Nah, apa yang menjadikan seperti itu? Karena seperti perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 13, bahwa hati kita itu diumpamakan seperti tanah. Nah, tanah seperti apakah hati kita? Kalau hati kita itu adalah tanah yang keras, maka firman Tuhan yang disampaikan, yang kita terima itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau hati kita itu misalnya penuh dengan semak belukar, penuh dengan batu-batu, mungkin firman Tuhan akan kita terima, kita tahu sedikit, kita bergembira, tetapi itu tidak berakar di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita tidak bertumbuh dengan baik. Dan ketika firman Tuhan itu akan bertumbuh dengan baik ketika kita bersama-sama, oleh karena anugerah Tuhan, kita menyediakan hati kita menjadi hati yang tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Demikian Bapak, itulah yang menentukan seberapa cepat kita akan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di gereja kan jemaat tuh beragam ya Pak ya, Ya. berada di tahap-tahap yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana implikasinya buat gereja nih? Apa yang harus gereja lakukan terkait dengan keberagaman jemaat pada tahap-tahap yang beragam juga? Iya, terima kasih Pak Joni. Ya, saya menyadari sekali bahwa memang di dalam gereja pasti pertumbuhan rohani tidak sama satu dengan yang lain. Ada mungkin orang yang bertumbuh dengan lebih cepat, ada yang bertumbuh dengan lebih lambat, bahkan ada yang tidak bertumbuh secara normal seperti yang seharusnya. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa mengenali? Bagaimana saya bisa mengenali Pak Husin, Pak Joni, dan Pak Husin bisa mengenali saya? Seperti apakah pertumbuhan rohani yang kita alami secara pribadi? Maka kita bisa mengenal ketika kita berada dalam komunitas yang lebih kecil. Maka gereja GKI Hosana menyediakan kelompok kecil, ya, menyediakan kelompok kecil untuk menolong kita boleh mengenali satu dengan lain dalam kondisi seperti apakah pertumbuhan rohani yang saat ini kita alami. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki 12 orang murid, bahkan dia bersama-sama dengan 3 orang muridnya. Tuhan Yesus betul-betul mengenali secara pribadi bagaimana kondisi kerohanian setiap muridnya. Dan kita dipanggil, kita yang sudah bertumbuh dengan lebih baik oleh karena anugerah Tuhan,
kita dipanggil untuk menolong sesama kita, menolong saudara seiman kita, untuk kita boleh bersama-sama menolong saudara seiman kita yang tidak bertumbuh atau yang bertumbuh dengan kurang baik ini, supaya ditolong untuk bertumbuh bersama-sama melalui wadah kelompok kecil, sehingga kita bisa belajar mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama. Kita belajar untuk boleh, misalnya ada orang-orang yang dia bergumul dengan bagaimana dia boleh setia saat teduh. Nah, kita sudah bisa belajar, kita sudah dimampukan untuk belajar setia, kita menolong orang itu untuk bertumbuh di dalam saat teduh, misalnya dalam membaca firman Tuhan, ataupun misalnya dia kesulitan untuk melayani, ataupun dia bergumul dengan keluarganya, bagaimana kita bisa menolongnya bersama-sama. Kelompok kecil menjadi sarana yang efektif untuk menolong kita boleh memperhatikan satu dengan yang lain. Demikian Pak Jani. Terima kasih Pak Agus sudah menolong kami untuk melihat siklus pertumbuhan murid Kristus ya. Dari mulai mati rohani pada fase berbagi, kemudian bayi rohani pada fase terhubung, kemudian dewasa pada fase pelatihan, dan pada fase pengutusan. Nah, pada fase manakah kita? Semoga ini bisa menolong kita untuk bertumbuh bersama-sama. Sampai di sini Kompas Iman saat ini, dan kami juga mengundang untuk melihat Kompas Iman berikutnya. Bye. Bye.